Selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengocok ulang alias mereshuffle kabinetnya. Alih-alih penyegaran, publik kadung menafsirkan apakah reshuffle kali ini bagian dari bersih-bersih era pemerintahan sebelumnya. Di tengah kondisi ekonomi sosial dan keamanan yang masih panas, Presiden Prabowo Subianto kocok ulang alias mereshuffle kabinetnya. Tanpa hembus isu panjang, 5 kementerian dirombak. Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Senin siang, Presiden Prabowo pun langsung melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Menteri pertama yang dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya merupakan ekonom yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Menggantikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kerding, anggota DPR fraksi Golkar Muhtarudin. Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari Setiadi. Menteri yang juga dilantik Senin siang 8 September, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Sebelumnya, sosok yang akrab disapa Gus Irfan menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Mengikutinya, Dhanil Anzar Simanjutak dilantik sebagai Wakil Menteri atau Wamen Haji dan Umroh. Selain melantik menteri baru, Presiden pun secara resmi memberhentikan Menko Polkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Aryo Tejo. Posisi Menko Polkam untuk sementara waktu dirangkap Menham Syafri Syamsuddin sebagai ad interim. Lalu, bagaimana warga 62 menanggapi reshuffle kabinet ini? Aku berharap aja sih dengan adanya reshuffle, para menteri bisa lebih ngeliat lah ke rakyatnya kayak gimana. Apa yang perlu dikritik lagi lah di dalam menterinya sendiri. Semoga lebih mendengar ya semua aspirasi masyarakat lah sekarang. Apakah itu nggak terlalu terburu-buru terkait keputusan reshuffle ini? Lalu juga mungkin dari pengamat-pengamat politik atau dari pihak pemerintah yang lebih tahu sih bagaimana apakah ini perlu reshuffle menteri lagi apa tidak gitu. Sebagai saya mahasiswa, itu kan saya ikut berita juga. Itu nggak terlalu etis juga gitu loh. Ya kayak ganti pemain bola aja gitu rasanya gitu loh. Ada 5 menteri diganti dalam reshuffle kali ini, dengan 4 diantaranya menteri di era kepemimpinan Jokowi. Alih-alih penyegaran, publik menafsirkan apakah reshuffle kali ini bagian dari bersih-bersih di era sebelumnya? 4 darinya itu kan memang menteri yang pernah bekerja sama dengan Pak Jokowi. Dari sekitar ada berapa ya? Ada sekitar 12-an atau 13-an begitu ya. Menteri-menteri yang ex-menterinya Pak Jokowi itu yang bergabung dengan anggota kabinetnya Pak Prabowo gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa saya menyebut reshuffle ini seperti de-Jokowinisasi, dan saya kira belum akan berhenti ya. Boleh jadi untuk reshuffle berikutnya menteri-menteri yang juga sebelumnya bukan dikaitkan, memang pernah kerjasama dengan Pak Jokowi juga bakal mungkin akan kena reshuffle juga gitu. Saat ini sejumlah menteri era Jokowi masih dipertahankan karena dianggap masih punya basis dukungan politik yang kuat. Nah, kenapa? Makanya itu yang bisa menjelaskan kenapa Raja Juli dipertahankan oleh Pak Prabowo, karena basis dukungan politiknya masih kuat gitu. Kalau Karding itu kan sudah nggak jelas juga basis politiknya gitu. Misalnya, saya kira dia nggak merepresentasi PKB juga masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi dia juga seperti BG tuh, pemain solo sebenarnya. Diangkat bukan karena dukungan politik PKB, tapi karena kedekatan personalnya dengan Pak Prabowo gitu. Karena dia dianggap cukup banyak
keterlibatan lah dalam hal mendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2024 yang lalu gitu. Yang jadi misteri nasional, siapa pengganti Menpora kini? Istana hanya memberikan satu clue ambigu. Sang pengganti lagi di luar kota. Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari. Tak menyebut nama, membiarkan spekulasi terus bergulir liar. Hingga kini pun posisi Menpora secara resmi masih kosong. Nova Yul Henry melaporkan.